Shalom, selamat siang. Saya Marta Yohana Layurni, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas D, dengan NPM 12 11 42 01 21 02 44. Dosen pengampu Ibu Grace Wakeno, Escape, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem perkemihan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu anatomi sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh itu akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Urin adalah cairan sisa metabolisme yang dihasilkan ginjal dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses urogenital atau sistem perkemihan. Nah, berbicara soal sistem perkemihan, kita pun harus mengetahui tentang susunan sistem perkemihan. Nah, susunan sistem perkemihan yang pertama adalah terdiri dari 2 buah ginjal yang menghasilkan urin, 2 buah ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretra di mana urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Nah, berikut ini adalah gambar susunan sistem perkemihan. Nah, ini adalah 2 buah ginjal, 2 buah ureter, 1 buah vesika urinaria, dan 1 buah uretra. Nah, kita lihat yang pertama adalah ginjal. Nah, ginjal itu berbentuk seperti kacang. Teman-teman bisa lihat pada biji kacang panjang. Nah, ginjal itu kurang lebih berbentuk seperti itu dan berwarna merah tua. Sisi cekung menghadap medial. Panjangnya itu 12 cm, tebalnya itu 2,5 cm, sebesar kepalan tangan. Jadi teman-teman, ginjal itu sebesar kepalan tangan kurang lebih. Ginjal saya sebesar kepalan tangan saya ya teman-teman. Nah, berat ginjal itu 125 gram sampai dengan 175 gram. Pada pria dewasa sendiri, berat ginjal itu 150 sampai dengan 170 gram. Dan pada wanita dewasa, berat ginjal itu 115 sampai dengan 155 gram. Berbicara soal ginjal, kita pun harus mengetahui apa itu fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal yang pertama adalah ginjal memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksin atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatin, dan amonia. Nah, kita pun harus mengetahui letak ginjal. Nah, ginjal terletak di rongga periotonal sebelah kanan dan kiri kolom vertebralis, dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikat. Pada bagian atas ginjal terdapat gelenjar supraneral. Nah, ginjal kanan terletak agak di bawah dibandingkan dengan ginjal kiri karena ada hati pada sisi kanan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini bahwa ginjal kanan terletak agak di bawah dibandingkan dengan ginjal kiri. Ginjal kiri karena di ginjal kanan itu ada hati. Nah, batas ginjal kiri setinggi iga ke-11 dan ginjal kanan setinggi iga ke-12 dan batas bawah ginjal kiri setinggi vertebra lumbalis ketiga. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar di bagian bawah ini. Nah, berbicara soal ginjal, kita pun harus mengetahui tentang struktur internal ginjal. Nah, struktur internal ginjal itu terbagi atas 5 bagian. Pertama adalah hilus renalis. Nah, hilus renalis adalah tingkat kecengkungan tepi medial ginjal sebagai tempat struktur pembuluh darah, sistem limfatik, saraf, ureter menuju dan meningkatkan ginjal. Nah, yang kedua adalah silus renalis. Nah, silus renalis adalah rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus sebagai jalan masuk dan keluar ureter, vena dan arteri renalis, saraf dan limfatik. Yang kelima adalah pelvis renalis. Pelvis renalis adalah perluasan ujung proksimal ureter. Nah, ini adalah sambungan dari struktur internal ginjal. Nah, yang keempat adalah parenkim renalis. Parenkim renalis adalah jaringan
yang menyelubungi struktur ginjal. Nah, parenkim linearis sendiri terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah medula dan yang kedua adalah korteks. Medula terdiri dari massa triangular yang disebut piramida ginjal, dan korteks tersusun dari tubulus dan pembuluh darah, nefron yang merupakan unit struktural dan fungsional dari ginjal. Nah, yang kelima adalah lobus renalis. Tiap lobus terdiri dari satu piramida. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar di samping ini. Nah, kita pun harus mengetahui tentang struktur mikroskopis ginjal. Nah, yang pertama adalah satuan fungsional ginjal yang disebut nefron. Nah, jumlah nefron dalam setiap ginjal itu terdiri dari 1,3 juta. 1,3 juta. Yang ketiga adalah tiap nefron memiliki satuan komponen vaskuler dan satu komponen tubular. Nah, berikut ini adalah lanjutan struktur mikroskopis ginjal. Nah, yang keempat itu nefron. Nefron sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama adalah glomerulus, yang merupakan tempat pertamanya terjadi filtrasi. Dan yang kedua adalah tubulus panjang. Nah, tubulus panjang sendiri terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah tubulus proksimal, dan yang kedua adalah lengkung Henle, yang ketiga adalah tubulus distal, dan yang keempat adalah tubulus colligentes. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar yang di samping ini. Nah, sekarang kita masuk dalam proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin. Urin terbentuk melalui proses rangkaian yang panjang yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, proses pembentukan urin itu terjadi atas 3 tahap. Tahap yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, dan tahap yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan, dan tahap yang ketiga adalah augmentasi atau pengeluaran zat. Nah, berikut ini adalah gambar proses gambar terbentuknya proses filtrasi dan reabsorpsi augmentasi. Nah, yang pertama adalah proses filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, dan yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi. Nah, kita lihat pada proses filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Nah, filtrasi terjadi di glomerulus yang ada di badan mati. Hasil dari filtrasi glomerulus menuju kapsul Bowman dan dihasilkan urin primer. Nah, urin primer terdiri dari air, gula, asam amino, garam, ion anorganik, dan urea. Nah, yang kedua adalah proses reabsorpsi. Nah, reabsorpsi terjadi di tubulus contractus proximal yang nantinya akan menghasilkan urin sekunder. Nah, urin primer yang terkumpul di kapsul Bowman masuk ke dalam tubulus contractus proximal dan terjadi reabsorpsi. Nah, pada proses ini terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh oleh dinding tubulus, lalu masuk ke pembuluh darah yang mengelilingi tubulus. Zat-zat yang di dalam yang diserap kembali oleh darah antara lain glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik. Hasil dari reabsorpsi urin primer adalah urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen dan urea. Nah, urin sekunder masuk ke lengkung Henle, dan pada tahap ini terjadi osmosis air di lengkung Henle. Di lengkung Henle descendant, sehingga volume urin sekunder berkurang dan menjadi pekat. Ketika urin sekunder mencapai lengkung Henle ascendant, garam natrium dipompa keluar dari tubulus sehingga urin menjadi lebih pekat dan volume urin tetap. Nah, yang ketiga adalah proses augmentasi. Nah, lengkung Henle ascendant atau urin sekunder akan masuk ke tubulus distal untuk masuk tahap augmentasi atau pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, zat sisa yang dikeluarkan oleh pembuluh kapiler adalah ion hidrogen, ion kalium, dan NH3 dan kreatin. Pengeluaran ion hidrogen ini menjaga pH yang tetap dalam darah. Nah, selama melewati tubulus distal, urin banyak
kehilangan air sehingga konsentrasi urin menjadi pekat. Nah, selanjutnya urin masuk ke pelvis renalis dan menuju ureter, kemudian dialirkan ke vesika urinaria untuk ditampung sementara waktu. Pengeluaran urin diatur oleh otot Sifner atau kandung kemih hanya mampu menampung kurang lebih 300 mili. Nah, kita masuk pada sifat fisik urin atau air kemih. Nah, jumlah ekresi dalam 24 jam kurang lebih 1.500 cc tergantung dari pemasukan cairan dan faktornya. Nah, warna bening, kuning muda, dan dibiarkan menjadi keruh. Warna kuning tergantung dari kepekatan, diet, obat-obatan, dan sebagainya. Bau khas air kemih bila dibiarkan terlalu lama akan berbau seperti amonia. Berat jenis adalah 1,15 sampai dengan 1,20. Kita masuk pada komposisi urin. Air kemih terdiri dari 95% air. Zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatin. Elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Pigmen atau bilirubin dan urbolubin. Toksin atau hormon. Nah, kita bahas tentang ureter. Nah, ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk yang mempunyai saluran pipa atau tabungan. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Nah, kita pun harus mengetahui lapisan dari ureter. Nah, dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah atau otot polos, dan lapisan sebelah dalam atau mukosa. Nah, kita masuk pada vesika urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih merupakan tempat penyiapan urin yang berada di dalam rongga panggul dan berbentuk seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat. Fungsi dari vesika urinaria untuk menyimpan urin hasil dari penyaringan ginjal. Nah, dinding kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan, yaitu peritarium atau lapisan sebelah luar, tunica muscularis atau tunica submucosa, dan mukosa atau lapisan bagian dalam. Kita masuk pada uretra. Nah, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Fungsi uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih ataupun ekresi. Dan sistem seksual pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai pengeluaran air mani. Nah, kita masuk pada uretra pria dan wanita. Nah, uretra pria itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah uretra prostatica, uretra pras membranacea, uretra pras cavernosus, orificium, uretra externa. Dan uretra pada wanita itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah tunica muscularis, lapisan spongosa, lapisan mukosa sebelah kanan. Nah, sekian penjelasan saya tentang anatomi sistem perkemihan. Sekian dan terima kasih. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe.